Shalom, kembali bertemu dalam ibadah secara online lewat pembagian firman Tuhan. Kita akan kembali beribadah, memuji Tuhan lewat firman Tuhan yang kita akan sama-sama mendengarkannya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan buat kita semua, apalagi di tengah pandemik saat ini, di mana kita membutuhkan satu kekuatan di luar kekuatan manusia atau di luar daripada kekuatan kita sendiri, yaitu kekuatan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kami semua dapat hadir, dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami, gemburkanlah tanah hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima benih firman-Mu secara utuh. Dan firman itu tidak akan sia-sia. Firman itu akan tumbuh subur, dan buah daripada firman itu dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak orang yang dapat memetik dari buah firman yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan juga hamba-Mu Tuhan menjadi saluran dari firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pada bulan Oktober bulan ini kita akan masuk ke dalam satu tema yang baru, yaitu buah roh yang paling terakhir dari ke-9 buah roh, yaitu buah roh pengendalian diri, penguasaan diri. Masih ingat, saya yakin kita masih ingat. Pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Kalau bulan lalu kita belajar tentang kelemah lembutan, dan hari ini kita belajar tentang penguasaan diri. Memang ada sedikit kemiripan di dalam pada kelemah lembutan dan juga penguasaan diri, di mana mereka saling berkaitan. Seorang yang penuh dengan lemah lembut, dia akan juga dipenuhi oleh penguasaan diri. Dia akan lebih bisa menguasai dirinya. Penguasaan diri yang dimaksud ini adalah kontrol diri. Dan tentunya kontrol diri ini bukan berasal dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sekali lagi, penguasaan diri yang dimaksud oleh buah roh ini adalah penguasaan diri yang berasal dari dalam, bukan penguasaan diri yang berasal dari luar. Memang ada penguasaan diri dari luar banyak. Seorang bisa menguasai dirinya karena ada aturan, ya. Di peraturan perusahaan, misalnya saudara sedang bekerja dalam satu perusahaan, tidak boleh makan dan minum sembarangan, harus di ruang makan. Akhirnya saudara yang tadinya udah lapar menguasai diri saudara, sehingga tidak makan di tempat saudara, harus makan di tempat yang sudah disediakan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Biasanya kita suka buang sampah, tapi setelah ada aturan kita bisa mengontrol diri kita. Nah, itu bukanlah penguasaan diri yang dimaksud, melainkan penguasaan diri yang berasal di dalam. Tentunya itu adalah satu kesatuan dari proses kerohanian. Seorang yang dewasa secara rohani, dia akan mampu bisa mengontrol dirinya. Ya, kita coba contoh ilustrasi seorang anak kecil. Seorang anak kecil tidak dapat mengontrol dirinya secara baik. Ya, dia mau nangis, dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Dia mau nangis dimanapun. Ya, dia mau nangis kapanpun, itu bebas. Nama juga anak kecil. Ya. Anak kecil tidak bisa mengontrol dirinya pada saat mungkin mainannya direbut sehingga dia marah, bisa tonjok temennya. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa, dia akan punya kemampuan mengontrol diri. Kemampuan mengontrol diri di dalam firman Tuhan sangatlah penting, saudara-saudara. Bahkan dalam Amsal 2 kali dikatakan bahwa penguasaan diri itu diilustrasikan sebagai orang yang merebut satu kota. Amsal 16 ayat 32, mari kita sama-sama membaca.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Dan ayat yang kedua, Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi di dalam dua ayat ini digambarkan seorang yang bisa menguasai dirinya itu bisa menguasai kota. Tapi yang nggak bisa menguasai dirinya itu seperti menghancurkan tembok kota. Sebuah kota zaman dulu, saudara-saudara, itu kalau dilindungi tembok yang besar, yang kuat, kota itu akan dapat bertahan dengan baik. Tapi jika kota itu tidak punya tembok, dia tidak akan bertahan. Bahkan zaman dahulu, kalau tidak ada temboknya, itu bukan dinamakan sebagai kota. Ya. Yang namanya kota adalah dia harus punya tembok pertahanan. Setiap manusia berusaha mengontrol apa yang ada sekitarnya. Setiap manusia mau menjadi yang nomor satu. Kenapa? Karena dia mau bisa mengontrol segalanya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana manusia itu mengontrol pribadinya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Setiap manusia punya keinginan yang besar untuk mengontrol segalanya. Tetapi yang paling sukar sebenarnya adalah mengontrol dirinya sendiri. Saat seseorang punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, dia bisa punya kemampuan untuk mengontrol orang lain. Kok bisa, Pak? Ya, dengan kemampuan kita mengontrol diri, kita akan menjadi seorang yang punya kekuatan, saudara-saudara. Contoh, saat kita tidak bisa mengontrol diri kita bisa saja menghancurkan impian kita. Terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru mengambil satu keputusan, terlalu dalam mengambil keputusan mengutamakan emosi, tidak mengontrol diri. Mengontrol diri itu umum ya, saudara-saudara. Secara spesifik kita akan belajar diri itu apa aja. Ya, dalam firman Tuhan diri itu bisa mata, pikiran, dan mulut. Kita tidak bisa mengontrol mulut kita, bisa menghancurkan orang lain, dan bahkan seperti bumerang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Seorang ibu rumah tangga, tapi nggak fair kalau saya selalu bilang ibu rumah tangga ya, karena bapak-bapak juga suka belanja, saudara-saudara. Ya, kalau seorang yang senang sekali belanja, saudara-saudara, dia melihat dan tidak bisa mengontrol matanya, nah, lalu hancurlah dalam dosa keuangan, karena dia tidak bisa mikir lagi, oh ini uang saya cukup atau enggak kalau saya belanjain. Jangan lihat semua yang diskon langsung dibelanjain ya. Lihat sesuatu yang kayaknya cocok buat dia langsung dibelanjain tanpa kontrol diri. Dan banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab yang memperlihatkan kehancuran diri seseorang karena masalah kontrol diri. Abraham tidak dapat mengontrol dirinya sehingga dia mengambil Hagar sebagai salah satu istrinya, budaknya menjadi istrinya ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi sampai saat ini. Ada dua agama besar yang punya cerita yang hampir sama, saudara-saudara, karena masalah penguasaan diri. Kain tidak bisa menguasai dirinya saat iri hati datang kepada dirinya. Lihat Habel, persembahannya diterima, dia membunuh. Raja Daud yang terkenal itu bahkan tidak dapat mengontrol dirinya lewat mata dulu. Habis lewat mata, dia tidak mengontrol seluruh tubuhnya, sampai akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk membunuh Uria, suami daripada Batseba, istri orang lain, ya, wanita lain. Tahu ya, pada saat dia ada di Sotoh istananya, dia melihat
seorang wanita. Mulai dari mata turun ke hati, akhirnya menguasai. Itulah namanya dosa, saudara-saudara. Seperti cancer, ya, mulai dari satu titik bagian dulu yang terlemah. Ya. Banyak kegagalan dan kehancuran disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengontrol diri. Bahkan satu bangsa, ya, kalau satu kota pun bisa hancur, satu bangsa pun juga bisa hancur karena masalah seorang pemimpin yang tidak bisa mengontrol diri. Seorang yang tidak punya penguasaan diri akan selalu rentan, ya. Jadi akan rentan itu seperti lemah, ya, terhadap setiap serangan yang masuk. Orang yang nggak punya kontrol diri itu seperti orang yang nggak punya imun tubuh, saudara-saudara. Ya, ada serangan masuk, dia meresponsif setiap serangan-serangan yang masuk tanpa ada kemampuan untuk mengendalikannya. Ya. Ada 3 aspek yang kita mau pelajari tentang menguasai diri. Tadi saya sudah katakan bahwa ada 3 hal di dalam diri kita yang bisa kita kuasai. Judulnya adalah penguasaan diri. Diri itu di dalamnya ada mata, tubuh, termasuk saya lidah, dan juga tubuh. Menguasai lidah, yang pertama, manusia itu secara umum suka bicara, saudara-saudara. Wanita lebih banyak bisa bicara dibanding dengan pria. Satu hari umumnya seorang yang normal, saudara-saudara, menghabiskan waktunya untuk berbicara sebanyak 2 jam. Wanita lebih sedikit, lebih banyak, 20 sampai 30 menit. Tapi pria hanya 2 jam. Jadi saudara-saudara nih ya, coba colek lihat kanan kirinya, kalau nggak bicara sebanyak itu berarti saudara kurang normal, saudara-saudara. Ya, mulai hari ini coba latihlah berbicara minimal 2 jam sehari. Karena dari bicara itu kita bisa mengutarakan sesuatu. Dari bicara itu kita bisa, orang bisa mendapatkan sesuatu malah. Dari berbicara saudara punya ide. Dari berbicara saudara bisa mengungkapkan ide. Jadi bicara itu penting. Tapi masalahnya banyak orang yang jatuh dalam berbicara, tidak bisa mengontrol lidahnya. Mengapa kita perlu menguasai lidah atau mulut kita? Karena lidah itu dikatakan dalam Yakobus 3 mengendalikan hidup. Lidah itu seperti setir, saudara-saudara. Jadi kapal itu ada setirnya, walaupun kecil, tetapi itu bisa mengendalikan satu perahu yang besar, kapal yang besar. Lidah walaupun kecil, tapi bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Bukan hanya seluruh hidup, tapi satu orang saja, tetapi semuanya. Banyak orang. Bahkan tadi saya katakan, kota, bangsa. Saya jadi ingat sering banyak film peperangan, ya, antara kubu satu dan kubu yang satunya lagi. Sebelum mereka perang, si leadernya, pemimpinnya itu mengucapkan kata-kata motivasi, ya, membangkitkan semangat para prajurit-prajuritnya. Dari perkataan mereka bisa mengendalikan pikiran daripada orang lain. Lewat perkataan orang bisa mengorbankan hidupnya demi perkataan daripada si leader itu. Hari ini kalian maju berperang karena untuk mempertahankan harga diri kita, bla bla bla. Akhirnya sampai mengorbankan hidupnya karena perkataan. Itu ada baiknya, tetapi yang jeleknya adalah, yang negatifnya adalah perkataan itu bisa mengorbankan orang lain. Maka kita harus berhati-hati dengan perkataan kita.
lidah dapat menghancurkan apa yang telah dibangun, dan lidah juga dapat membangun apa yang dihancurkan, saudara-saudara. Perkataan bisa menghancurkan reputasi, ya. Fitnah menghancurkan reputasi. Perkataan juga bisa menghancurkan satu pernikahan. Kontrol terhadap lidah, ya, mungkin lebih spesifik kepada judul khotbah hari ini. Kontrol diri kita, kontrol lidah kita bisa mempengaruhi pernikahan saudara. Kontrol mulut saudara dan saya bisa mempengaruhi reputasi dan bahkan hubungan. Dalam Yakobus dikatakan bahwa semua binatang bisa dijinakkan, tetapi yang sulit dijinakkan adalah lidah, saudara-saudara. Lidah dengan hati kadang-kadang nggak sinkron, ya, perkataan. Yang di mulut sama yang di hati berbeda. Itu yang tidak dapat bisa dijinakkan. Dia mau ngomong apa, bisa jadi beda dengan apa yang terjadi kenyataannya. Yang kedua, menguasai mata. Kontrol terhadap mata. Mata adalah satu jendela daripada hati kita. Mata adalah jendela daripada hidup kita. Lewat dari mata, saudara bisa, kita semua bisa jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi. Lewat mata, saudara-saudara, kita dapat melihat sesuatu yang tidak berkenan dan bahkan sampai jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi, ya, pornografi, saudara-saudara. Bahkan dosa zina itu bisa mulai dari mata. Lihat, wah ini bagus juga. Dia lupa kalau dia punya suami atau punya istri, saudara-saudara. Keren juga, ya. Mulai dari mata. Ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai mata, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam dosa. Pak, kan saya punya mata, Pak. Ya. Kalau saya jalan kan saya pakai mata. Jadi apakah saya nggak boleh pakai mata kalau saya jalan? Saya tutup mata saya, ya, atau saya congkel aja mata saya? Bukan begitu, saudara-saudara. Masalahnya habis kita lihat sesuatu yang, ya, terutama pria, katanya pria itu jatuh dalam dosa penglihatan. Wanita itu jatuh dalam dosa banyakan kuping, pendengaran. Oh, kalau wanita kalau lihat seorang yang ganteng bukan nggak langsung tergoda, ya. Tapi pria kalau lihat sesuatu yang cantik, yang seksi, dia langsung gampang tergoda. Wanita itu perlu satu tahap lagi, yaitu dengar. Wah, dirayu, dibujuk, ya, ya suaminya udah nggak pernah rayu dia lagi, ya, malah isinya cuman satu perintah-perintah saja. Sedangkan di sisi yang lain ada pria yang, ya, mengagung-agungkan dia. Nah, itu jatuhnya, saudara-saudara. Nah, kita pria-pria lebih banyak tentunya daripada pertama adalah dari mata dulu. Bukan berarti saudara tidak boleh melihat kalau lagi jalan, saudara-saudara. Tapi pada saat kita sudah melihat, kita tinggal bilang sama Tuhan, oh Tuhan, luar biasa ciptaanmu Tuhan. Ya, begitu indah ciptaanmu. Sudah, jangan diresapi, jangan diingini, dan bahkan jangan minta nomor handphonenya. Nah, itu udah masuk dalam dosa, saudara-saudara. Hanya lihat, habis itu udah, ya. Bukan berarti saudara nggak boleh lihat. Lirik iya, tapi kalau ditatap betul-betul, nah itu saudara udah mulai masuk lah. Itu dia. Dan yang ketiga, harus menguasai pikiran kita. Ya. Tubuh dikuasai oleh mata, pikiran, dan mulut.
Pikiran, jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. Ya, a power of mind, kekuatan pikiran. Saudara mau menjadi seorang yang giat, yang kerja keras, mulai dari pikiran, saudara-saudara. Makanya banyak seminar-seminar yang master of mind. Ya, pikiran, semua berasal kamu bisa. Saudara lewatin satu beling atau api, bahkan sekaligus berjalan di atasnya, katanya kalau pikiran saudara bilang tidak sakit, dia tidak akan sakit. Saya sih nggak pernah ikut ya cara seperti itu, tapi banyak teman saya bilang betul dan sepertinya tidak sakit. Jadi semuanya lewat pikiran. Nah, jika pikiran itu punya kekuatan untuk membangun seseorang, pikiran pun juga bisa punya kekuatan untuk menghancurkan seseorang. Saat kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, disitulah mulai letak masalahnya, saudara-saudara. Tadi pagi saya sharing tentang apa yang kita pikirkan. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang positif. Di tengah masa pandemik ini, kalau kita nggak bisa mengontrol pikiran kita akan punya kecenderungan pikir yang negatif. Wah, mau usaha ini nggak bisa, mau kerja ini nggak bisa, semuanya lagi lesu. Ini benar, saudara-saudara. Saya berapa hari ini saya lihat mall, ya, bahkan saya sampai kunjungi mall zaman saya dulu SMP, ya, mall itu baru dibangun, jadi tempat saya nongkrong dulu. Ya, karena ada satu keperluan saya harus datang ke situ. Saya benar-benar sepi sekali. Ya. Kalau orang yang pesimis, tidak bisa mengontrol pikirannya, ini nggak bisa. Kayaknya ini udah tanda-tanda kiamat. Mungkin udah tanda-tandanya negara ini bakal hancur, dunia ini akan hancur. Lebih baik saya nggak usah berbuat apa-apa. Balik, saudara-saudara, mindsetnya. Maka kita harus punya satu pikiran yang positif. Apa yang bisa kita buat? Tadi pagi juga saya buat satu renungan mencontohkan tentang kekuatan pikiran dari pengintai-pengintai. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim pengintai-pengintai. Ada yang mayoritas bilang bahwa tidak bisa, kita nggak bisa masuk ke tanah Kanaan karena di dalamnya ada bangsa yang besar, ada raksasa. Sebelum kita masuk harus lewati orang enak, namanya bangsa enak. Tetapi dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, terbalik, saudara-saudara. Punya pikiran, dia bisa mengontrol rasa takutnya, bisa mengontrol situasi lewat pikiran yang positif. Kontrol terhadap pikiran, mata, dan lidah dapat membangun seseorang, tapi juga dapat menghancurkan seseorang. Saya percaya juga kenapa penguasaan diri ditaruh di dalam buah yang paling akhir. Ya, karena itu butuh satu proses. Tidak mudah. Mungkin saudara akan berkata, Pak, hidup ini masih menggunakan daging. Ya, itu tidak mudah. Semua butuh proses. Penguasaan diri butuh proses. Tapi yang namanya buah roh, kembali lagi, karena itu diberikan oleh roh sebagai satu tanda saudara penuh dengan roh kudus. Kita bisa minta pertolongan daripada Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk mengontrol dan menguasai diri kita. Lalu Pak, bagaimana caranya supaya kita dapat meningkatkan pengendalian diri? Pertama adalah harus buat satu goal, harus buat satu garis finish, harus punya satu target untuk mencapai sesuatu. Mari kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 26.
1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi segala sesuatu harus punya goal yang dicapai. Goal dari penguasaan diri adalah kedewasaan rohani. Dan selain kita punya goal, kita harus berlatih sampai mencapai goal tersebut. Ayat 24 mengatakan bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Selain set goal, kita juga harus berlatih. Ya, proses itu butuh pengalaman. Proses itu butuh latihan. Dan yang ketiga adalah butuh satu kedisiplinan. Saya sering dengar kita, saudara-saudara, jatuh dalam dosa, terus bertobat, jatuh lagi dalam dosa, dan bertobat lagi. Namanya tomat ya, tobat kumat. Zaman-zaman saya waktu masih dalam dunia malam, saudara-saudara, istilah tomat itu paling sering, saudara. Karena biasanya habis pulang dari tempat yang nggak benar, kita bilang udah deh, ini yang paling terakhir, yang terakhir. Nggak pernah terakhir, ada terus dan ada terus. Kita punya kontrol diri, kedisiplinan. Harus berani berkata tidak. Dan yang terakhir adalah harus punya seseorang yang bisa melatih kita, menuntun dan memperhatikan kita, agar kita sampai pada tujuan yang terakhir, pertandingan iman yang benar dan sampai pada garis finish. Pengendalian diri, kembali lagi, itu bukan satu proses, bukan satu hal yang mudah, tapi butuh proses. Tapi jika kita tidak mulai dari sekarang, itu tidak akan terlaksana. Mulailah dari sekarang. Set goal, saudara, latihan, dan disiplin. Dan ada orang yang membimbing, dan ada orang yang menyemangati saudara-saudara. Maka kontrol penguasaan diri yang berasal dari dalam, bukan daripada perintah orang lain, itu akan ada pada diri setiap dari kita. Saya percaya jemaat di sisi adalah jemaat yang dewasa, jemaat yang akan punya pengontrol penguasaan diri yang baik, sehingga kita semua adalah orang-orang yang menjadi pemenang, bisa merebut kota, menguasai kota, dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang begitu indah, Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan dan membangun kami, Tuhan. Ajar dari kami, Tuhan, agar selalu dapat mengontrol diri kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami memampukan kami selalu, Tuhan, mengingatkan kami selalu untuk kami dapat mengontrol diri. Kami percaya, Tuhan, bahwa penguasaan diri, buah roh yang Tuhan taruh kepada setiap dari kami, punya maksud yang besar, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita langsung masuk ke dalam perjamuan. Saya percaya kita sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan yang sudah disiapkan. Sebelumnya kita kembali
berdoa. Tuhan, kami mau kembali Tuhan masuk dalam perjamuan. Terima kasih untuk kesempatan ini, persekutuan yang Tuhan adakan untuk kami semua orang percaya, dan juga terlebih lagi Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ingatkanlah kami akan pengorbanan-Mu, ingatkanlah kami Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti hitam, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak dapat membalas Tuhan setiap kasih-Mu, setiap perbuatan baik kemurahan yang Tuhan telah berikan. Terlebih lagi Tuhan, pengorbanan-Mu 2000 tahun lalu Tuhan, begitu besar terhadap umat manusia, pada diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas tubuh dan darah yang telah diserahkan untuk keselamatan bagi kami. Bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan untuk persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat di sisi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan tadi memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kita semua di tengah-tengah kehidupan kita yang sampai pada hari ini masih dalam keadaan pandemi virus corona. Saya percaya kita semua akan mampu dan dapat melalui hari-hari kita dengan pesan firman Tuhan, yaitu penguasaan diri. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang begitu sempurna. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan.
Apa yang kami nasarkan akan kami bayar kepada Engkau Tuhan. Baik itu persembahan sukarela maupun nasar persepuluhan, biarlah Allah memberkati semua yang kami berikan bagi Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang memberi persembahan, bahkan yang belum sempat memberi, diberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi persembahan dari Bapak Ibu atau dari kita semua boleh ditransfer di rekening gereja yang ada tertulis di dalam layar monitor berikut ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sekali lagi mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sadar Tuhan, di tengah-tengah pandemi global ini Tuhan, yang kami masih rasakan sampai hari ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Walaupun hari-hari kami mungkin saat ini terasa sulit, hari-hari kami begitu banyak pergumulan, persoalan, mungkin saat ini kami sedang berada dalam beban yang berat, ataupun sedang ada dalam masalah. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang percaya, kami menyerahkan semua hidup kami, apapun masalah kami dan bagaimanapun keadaan hari-hari kami saat ini. Kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi persoalan dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini dan apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu, bahkan Engkau sangat peduli. Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap momen hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Allah selalu ada menyertai hari-hari kami, apapun kondisi keadaan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menopang hidup kami, Tuhan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami semua, seluruh jemaat-Mu dikuatkan terus, ditopang oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Sebab kami Tuhan adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh pengurus core team gereja ini dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati semangat, kesetiaan terus di dalam melayani Engkau Tuhan. Terus terpatri di dalam hati kami semua, hati yang tetap rindu dan memberi hidup untuk terus melayani Engkau Tuhan. Walaupun di tengah kondisi saat ini Tuhan, kami tetap setia di dalam pelayanan ini ya Bapa. Kau menjaga setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, Kau tetap teguh dalam panggilan-Mu Tuhan. Lebih khususnya juga kami berdoa Tuhan untuk Bapa dan Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Engkaulah kiranya yang akan menopang hidup mereka.
bahkan Engkau lah juga yang akan mengurapi mereka. Hamba berdoa biarlah hikmat Tuhan memimpin hidup mereka, pelayanan mereka Tuhan, hari ini, besok, dan selalu terus. Tuhanlah yang menjadi penopang dalam seluruh apapun yang mereka kerjakan Tuhan dalam pelayanan ini. Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus mengarahkan pelayanan ini Tuhan melalui kedua hamba ini. Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan seluruh pelayanan, apakah itu pelayanan track dan juga pelayanan rekaman kami ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, dan seluruh pelayanan yang bisa kami berikan, perkunjungan yang kami lakukan. Biar Tuhan Engkau memberkati segala bentuk-bentuk pelayanan ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesetiaan, kekuatan terus untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati Tuhan untuk GBI Siburi Mansion hari ini dan seterusnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bawa hidup kami dan pelayanan ini sebagaimana di surga itu juga Tuhan terjadi di sisi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan Puri Mansion, Engkau memberkati seluruh orang-orang yang bekerja, bahkan juga setiap orang-orang yang bermukim di Puri Mansion ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua ya Allah. Siap pribadi, berikanlah keamanan yang terbaik di lingkungan ini. Tuhan melindungi. Tuhan Engkau berkati juga bangsa kami di tengah pandemi yang sedang dan sementara terus kami alami. Hikmat Tuhan memimpin pemerintah kami, baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, kelurahan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan bahkan kesehatan dalam menjalankan setiap program-program pemerintahan, program-program untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan Tuhan khususnya program-program dalam menghadapi pandemi global ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan tetap menjalankan fungsinya sebagaimana panggilan untuk menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para penginjil-penginjil, mereka yang tersebar di daerah-daerah penginjilan, di ladang-ladang misi, para misionaris Tuhan Engkau memberkati mereka saat ini. Semua pekerjaan misi Tuhan khususnya di Indonesia Tuhan Engkau juga yang menolong, sehingga makin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan bagi Kristus, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang semuanya kami sampaikan di dalam satu nama yang ajaib dan yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.